Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Final detail udah rilis, jadi hitung tanya lang-langgian, it's time to final time. Let's go. Oh, BTW sebelum Mr. K mulai ya, minal aidin wal faidin re. Mohon maaf lahir dan batin jika Mr. K banyak salah, banyak janji palsu atau gimana pun. Tapi yang jelas Mr. tetap bawain One Piece kok, oke? Judul chapter 1145, kebakaran di seterik hutan kedua di jalur cabang 8. Ya, masih belum terlalu jelas sebenarnya mengarah kemana judul chapter kali ini. Secara lokasi kebakarannya ya, mengacu ke tempat yang dituju oleh anak-anak raksasa saat ini, Re. Namun bisa juga mengarah ke Loki sebagai orang yang membuat kebakaran itu terjadi. Jadi nggak perlu banyak penjelasan terkait judul ini, kita langsung aja ke bagian menariknya. Oke, dimana chapter ini bisa dibilang cukup spesial banget. Selain dikasih cover story seperti biasa, kita juga dikasih satu call spread. Yang mana kali ini, call spread spesial itu digambar oleh Midori Matsuda, desainer karakter di anime One Piece, yang menampilkan bajak laut topi jerami di sebuah ruangan penuh TV, sedang nonton episode baru anime Asia. Ya, kita tahu kan, setelah hiatus cukup panjang, anime One Piece akan kembali tayang lagi dan dalam rangka merayakan itu semua, kalau seperti ini pun dipersembahkan untuk kita sebagai fans, Re. Gokil emang udah. Terus geser ke bagian cover story yang masih memperlihatkan perjalanan Yamato di negeri Wano Kuri. Cover story yang sudah memasuki volume ke-30 dengan judul Paitan Masih Hidup. Judul itu dilengkapi oleh gambar yang memperlihatkan momen Yamato yang berhasil menghancurkan papan dark tempat Ulti dikurung. Lalu, Ulti langsung memeluk Pegwan yang masih terantai di lantai. And now, masuk menu utama, Re. Dimana cerita langsung dibuka dengan momen luar biasa yang memperlihatkan dunia bawah. Zoro, Sanji, dan Goldberg ternyata lagi berburu daging buat Loki. Lalu, mereka menemukan dinosaurus raksasa jenis Brontosaurus yang bernama Grogisaurus yang langsung menyerang mereka. Nah, Goldberg di momen itu menahan serangan tersebut menggunakan perisainya yang punya mata dan mulut buat menahan serangan sampai-sampai ya gigi Grogisaurus patah kena perisainya. Zoro dan Sanji langsung bereaksi dengan serangan combo yang dinamain Armadial. Jadi anggap aja serangan combo lah ya. Sanji menendang Zoro ke arah Grogisaurus, lalu Zoro menebas kepalanya dalam satu tebasan. Goldberg bilang kalau ada pondok pemburu di dekat situ yang punya peralatan memasak. Jadi mereka bisa mengolah dagingnya di sono. Terus di sisi lainnya, Sanji penasaran kenapa perisai Goldberg bisa ngomong. Nah, di sini dijelasin, Re, bahwa perisainya bernama Nash ternyata adalah homies yang hidup saat ayahnya ikut bertempur melawan Big Mom dalam pertempuran Winter Solstice 63 tahun lalu. Terus, usai beres berburu, mereka pun kembali ke tempat Loki. Dan Loki menjelaskan kalau dia diserang oleh God Knight. Hasrudin bertanya apakah Loki punya dendam dengan mereka waktu dia mengamuk di luar negeri Elbaf. Dengan keras Loki menjawab, jangan bodoh, kalau aku sampai bisa ketemu mereka, aku pasti sudah jadi raja dunia sekarang. Nah, di momen ini ya, Sanji mulai memasak daging Grogisaurus. Dan saat makanannya siap, Luffy langsung ingin mencicipinya. Tapi, Sanji mengingatkan kalau daging ini dibuat untuk Loki. Tapi, yang namanya Orbaga Senjo ya, jelas memaksa meski pada akhirnya dia menyuapkan daging itu ke mulut Loki. Ya, Luffy menyuruh Loki untuk makan, tapi Loki yang masih terlihat lebih normal tentang makanan. Dia pun hanya bisa teriak kesakitan karena makanannya masih sangat panas, Pak. Ged yang ada di momen itu sampai mengingatkan kalau luka Loki bisa kebuka lagi kalau begini. Well, Loki jelas marah sambil berkata, kau mau membunuhku, hah? Luffy hanya tertawa sambil bilang, oh berarti kau masih kuat ya? Pokoknya kalau gak makan, kau gak bakal sembuh. Di momen itu ya, Luffy melihat Loki kesulitan menelan daging. Jadi dia mengambil semangkuk besar sup panas dan menuangkannya ke Loki. Tapi Loki langsung panik, Re, dan menyuruh Luffy menjauh. Sementara Gerd diam-diam memberi jempol ke Luffy karena dia gak suka sama Loki. Loki lalu menatap Luffy dan berkata dengan serius, aku gak nyangka kau sampai segitu pengen ketemunya sama si rambut merah lagi. Ya, aku juga bisa ngerti sih, buat seorang bajak laut yang kau temui saat kecil. Ngedengar itu ya, Luffy membalas kedengarannya, kau juga punya seorang seperti itu, Loki. Seakan mengiyakannya, Loki hanya menjawab, ya, aku punya seorang. Dan terkadang menyesal jadi bocah saat itu. Lalu sebuah kilas balik pun diperlihatin. Momen saat Loki kecil berbicara dengan seorang bajak laut misterius. Siluetnya masih saja samar, tapi jelas terlihat bahwa itu adalah Rox the Sebek. Yeps, kalian gak salah denger ya, Rox the Sebek muncul lagi. Loki di momen itu meminta Sebek untuk membawanya, tapi Sebek dengan jelas menjawab, jangan bikin aku ngulang-ngulang. Aku gak datang ke sini buat nemuin bocah kayak dirimu. Gak berhenti berusaha ya, Loki mencoba untuk diajak dengan menantang duel seorang Sebek. Tapi apa daya, nantinya kita bisa lihat kalau pertarungan itu berakhir membuat Loki kecil terkapar di tanah dengan luka parah banget. Dan sebilah pedang menancap di tubuhnya. Mendiang kakek Shirogi aja sampai memarahi Sebek karena telah menyerang seorang anak kecil dengan pedang asli. Newgate berkata ya, menggunakan pedang sungguhan karena kecil itu keterlaluan.
Sebek hanya membalas, "Shut up, you get," alias tutup mulutmu. Momen kembali ke masa sekarang, Loki menatap kejauhan dan berkata dengan nada serius dan penuh nostalgia, "Aku lahir di era yang salah." Lalu, momen kembali berpindah ke sekarang melihat para Giant Warrior Pirates bertarung melawan berbagai monster seperti Loki, Draugr, dan hantu di pertempuran Great Iorix Fall Edition. Dory bilang ke Brogy kalau para Draugr ini kayak pasukan seguan. Brogy hanya tertawa dan bilang, "Gak apa-apa, banyak hantu juga, persis seperti anak-anak." Gaban yang ada di sana ya, gak hanya diam, dia melompat ke atas raksasa dan menebas monster Loki menjadi dua dengan kapaknya. Terus Gaban berkomentar kalau aja anak-anak tahu seperti apa Loki sebenarnya, monster mimpi ini bakal jauh lebih kuat. Lalu Gaban merasakan ada 3 suara yang mencoba bersembunyi darinya. Gaban di momen itu bilang, kalau bahkan Elbaf aja gak aman, lalu dunia ini pasti bakal berakhir. Geser kembali ke kebakaran hutan ya, tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan api ya, tapi gak kunjung berhasil. Saul sudah mengalahkan Fenrir, tapi anak-anak masih berlarian menuju api. Tepat di saat situasi kritis ya, Jinbe muncul dari sungai awan laut dan menggunakan serangan baru, Cloud Current Solar Drum, untuk memadamkan apinya. Wow. Chapter 1155 ditutup dengan momen Colon dan kelompoknya akhirnya bertemu Jinbe. Dan Colon bilang kalau Jinbe sangat keren dan berterima kasih karena telah menyelamatkan anak-anak. Dia lalu menjelaskan bahwa meskipun semua orang di sekolah membencinya, Colon tetap menganggap mereka sebagai teman. Nami berkata kalau mereka akan menyelamatkan semuanya dan Colon setuju. Namun tiba-tiba aja di panel terakhir yang nanti kita akan lihat ya, muncul sosok Gunko di atas kepala kapal Schwal. Dia menggunakan kekuatan panahnya. Sementara Colon ya, Nami, Usopp, Jinbe, dan Brook terkejut melihatnya re. Gunko berkata, "Aku gak nyangka masih ada anak-anak selain mereka yang ada di sekolah." Colon jelas terkejut melihat siapa orang yang ada di hadapannya. Sementara Gunko yang melihat reaksi dari Colon hanya berkata, "Wow, anak yang bersemangat." Oke, itu dia terkait spoilernya yang bakal nanti jadi chapternya. Ya, sekian dulu terkait spoiler fullnya. Kita bakal jumpa lagi di First React 1145. Oh ya, kabar terpentingnya libur lagi pak, 2 minggu. Jadi kita harus sabar menanti, oke? So, see you next time. Adi Sekarang Melos, Tes Ribuan, salam Adi Media.